Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenali dan mewaspadai pikiran kita sendiri. Pentingnya melihat diri sendiri, pentingnya mengunjungi diri sendiri, berwisata ke dalam diri. Jadilah dirimu sendiri. Dan mungkin banyak lagi ungkapan-ungkapan sejenis yang berhubungan diri sendiri atau diri sejati. Menyingkap rahasia hidup, kehidupan tidak lepas harus menyingkap Tuhan sebagai Sang Pencipta kehidupan. Karena kemurahan Tuhan, agar kita tidak terlalu sulit atau tidak terlalu jauh untuk mengetahui rahasia kehidupan, Tuhan menyatakan manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Sayangnya niat baik Tuhan tersebut tidak selalu atau justru tidak banyak dipahami, dimengerti oleh semua orang. Sedikit sekali yang memahami hal ini. Berwisata, mengunjungi tempat-tempat wisata, baik itu wisata laut, hutan, pegunungan, atau wahana-wahana hiburan, sungguh menimbulkan kenikmatan yang luar biasa bagi kebanyakan orang. Apalagi bagi kita yang merasa golongan berduit atau setidak-tidaknya tidak kekurangan harta. Itulah kenikmatan duniawi. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun hendaknya kita juga jangan melupakan dari mana sumber semua itu. Objek wisata yang indah bisa kita nikmati melalui penglihatan mata. Orang buta tidak mampu melihatnya. Indahnya suara musik tidak mampu didengar oleh mereka yang tuli. Bahkan indahnya tempat wisata dan merdunya suara musik tidak berarti bila pikiran kita tidak dalam keadaan sehat. Pikiran kita yang sedang kalut, takut, gelisah, resah, khawatir, dan juga angkuh dan sombong berpotensi merampas semua kenikmatan apapun, baik lahir maupun batin. Di sini mengenali diri sendiri memegang peranan yang teramat penting. Sebab pikiran ada pada diri semua orang. Tentu saja di samping cita-cita, ambisi, angan-angan, bahkan fantasi dan halusinasi. Bagaimana mengetahui semua itu bila tidak pernah berwisata ke dalam diri? Bagaimanakah kita tahu betapa pikiran-pikiran kita mendominasi seluruh ucapan dan perbuatan? Sadarkah kita bahwa selama ini kita menjadikan pikiran kita imam dan kita menjadi makmumnya atas apa yang kita lakukan, baik ucapan maupun perbuatan? Pikiran buruk pada diri kita melahirkan ucapan dan perbuatan buruk pada orang lain. Bila kita mengidolakan seseorang, apakah dia seorang ulama, atlet, artis, olahragawan, politisi, atau apapun jabatannya, pikiran kita akan selalu setuju dan membenarkan apapun perbuatannya. Demikian juga pemikiran kita terhadap Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Jika kita selalu pikiran positif, apapun yang kita alami, suka maupun duka, kita akan selalu bersyukur. Tak sedikit pun muncul pikiran negatif, apalagi menyalah-nyalahkannya. Pikiran fanatik kita pada satu agama menyebabkan kita benci pada agama lain, hingga seringkali kita lupa pada perilaku kita sendiri. Seburuk apapun perilaku kita, selalu yang salah adalah orang yang beragama lain. Sungguh dahsyat pikiran kita, surga yang hanya dalam pikiran kita, angan-angan kita seakan-akan nyata meskipun sebenarnya tidak pernah nyata. Bahkan luasnya dunia ini tidak lebih hanyalah seluas pikiran kita semata. Sebagaimana anggapan orang
yang berada di dalam sumur ketika dia ditanya, seberapa luas langit di atas? Dia pasti akan menjawab bahwa luas langit hanya seluas bibir sumur, sebagaimana yang dia lihat. Bagi orang yang jujur, lugu, polos, bahkan cenderung naif, pasti menganggap semua orang seperti dia, sebagaimana dia. Bagi seorang ahli fikih, ahli halal haram, ahli wajib dan sunnah, yang selalu menilai segala sesuatu secara hukum syari, tidaklah mungkin seorang wanita itu adalah wanita yang baik manakala tidak memakai jilbab. Hal ini berlaku juga bagi orang-orang barat yang belum pernah mengenal tentang Islam. Agama Islam selalu terhubung dengan agama para teroris. Hal ini juga akan diperparah dengan perasaan kita. Rasa benci kita pada seseorang membuat kita tidak mampu berpikir secara normal. Sebaik apapun orang yang kita benci, sepandai apapun dia, atau semulia apapun dia, orang yang kita benci, dalam pikiran kita yang ada hanyalah sebaliknya, dampak dari kebencian kita. Ini berarti bila kita mulai sadar peran pikiran kita akan mewaspadai juga rasa yang ada dalam hati kita. Ketidakpahaman kita, kesalahpahaman kita pada seseorang dapat menimbulkan rasa tidak cocok, tidak suka, dan bahkan rasa benci. Sedangkan rasa benci itu selalu menimbulkan pikiran negatif kita pada orang yang kita benci. Hal ini saling timbal balik. Kesadaran mengenai hal-hal seperti ini hanya dapat dimunculkan bagi mereka-mereka yang senantiasa sadar belajar untuk mengenali, memahami diri sendiri. Rahasia dari segala rahasia hidup dan kehidupan. Sungguh celaka bagi orang yang tidak mengerti sama sekali rahasia-rahasia kehidupan, karena tidak menyadari dan mensyukuri anugerah akal yang dapat digunakan untuk berpikir dan memahami kehidupan ini. Quran Surat Yunus ayat 100 yang artinya, dan tidak ada seorang pun beriman tanpa izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Mengapa ada dalil seperti ini? Karena manusia adalah binatang yang berakal. Tanpa akal, manusia hanyalah bagaikan binatang. Agama tak dapat dijelaskan pada anak yang terlalu kecil. Hal-hal keagamaan, hal-hal kemanusiaan tak dapat diterangkan pada orang-orang yang sudah pikun, hilang ingatan atau gila, apalagi pada binatang. Tanpa menyadari dan mewaspadai gerak-gerik pikiran kita dan keterhubungan dengan semua indera dan rasa kita, mustahil kita dapat menjadi orang yang berguna, baik bagi diri sendiri, keluarga, apalagi masyarakat. Bila kita merasakan gejala-gejala, mulai mudah menyalah-nyalakan, meragukan kebaikan atau ketulusan orang lain. Bila kita mendapati gejala-gejala, merasakan nikmat dipuji orang lain, terutama tentang kebaikan-kebaikan kita, waspadalah bahwa kita mulai terjangkiti virus Syaitonia, yaitu prinsip-prinsip ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Jawaban setan ketika menolak disuruh sujud kepada Nabi Adam. Setan hanya memandang Nabi Adam, lupa kepada siapa yang menyuruh sujud. Jika kita merasa tinggi, merasa mulia, merasa benar, merasa baik sendiri, sedangkan orang lain tidak, berarti kita lupa bahwa kita hanyalah ciptaan yang hanya diciptakan menjadi apapun, siapapun, dalam kondisi bagaimanapun. Karena kita lupa kepada Sang Pencipta, maka celakalah kita. Quran Surat Yunus 100 di atas hendaknya selalu mengingatkan kita untuk terus mengenali dan mewaspadai pikiran kita, akal kita. Demikian peringatan yang jabar kepada murid-muridnya di suatu waktu. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin.
ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi